Nah, jadi hutan konservasi itu bukan hanya hutan kolot, tapi hutan yang mengawetkan, memperpanjang umur. Karena apa? Karena nanti akan ada hal-hal yang dianggap penting, dianggap berguna, tapi belum diketahui gunanya, sehingga dibiarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Akang Teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya, amin. Kenapa hutan harus dimuliakan, termasuk hutan konservasi? Karena memang di Indonesia itu sangat kaya akan tumbuh-tumbuhan yang langka, termasuk akar kuning. Bukan di negara Cina tumbuhnya, yaitu di negara Indonesia, hanya di Borneo saja. Dan dibutuhkan oleh negara Cina. Ini luar biasa. Untuk itu marilah kita simak paparan dari Kang Trans Toto Handadari. Ini luar biasa. Monggo, yang jelas klik like, subscribe, pijit loncengnya serta komentarnya. Mudah-mudahan channel Mangdang ini berkah dan berkembang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Go. Saya mau bicara sedikit saja, fokus tentang konservasi atau hutan konservasi yang tanggal berapa yang lalu itu diumumkan sebagai hari konservasi. Oke, kita bergembira karena kita masih merayakan hari itu, dan artinya kita secara lebih serius terus ingin mengembangkan atau mengembangkan kembali hutan konservasi yang sudah banyak gundul. Saya ingin sampaikan sekali lagi, hutan kita sebelum ke konservasi, kita bicara hutan kita itu berapa luas. Dulu luasnya adalah 143 juta hektar sesuai dengan TGHK. Kemudian beringsut turun karena ada alih fungsi untuk hutan yang lain atau non hutan, sawit dan sebagainya, termasuk untuk pemukiman. Sehingga sekarang tinggal sekitar 100,3 juta hektar. Mungkin itu pun dalam kondisi yang porak-poranda. Hutan yang 100, sekian juta hektar itu kita kenal rusak sekitar 60 juta hektar. Kalau kita bicara soal rusaknya 60 juta hektar, jangan hanya bicara luasnya, tetapi angka rupiahnya. Jadi berapa yang harus kita gunakan uang kita untuk memperhatikan atau kembali merehabilitasi atau mereboisasi hutan kita. Itu perlu dana 7.500 triliun. Bayangkan, kenapa kok tidak juga diperhatikan pada waktu awal-awal rusak? Karena memang tidak ada yang mengingatkan. Salah satunya anggota DPR RI yang seharusnya ikut membantu, ikut mengawasi kebijakan kehutanan, mungkin lena saat itu. Dan kita tahu, saya sekarang ingin jadi anggota DPR untuk membela hutan kita itu. Oke ya. Sekarang kita bicara hutan konservasi. Nah, sebetulnya konservasi itu apa? Apa bedanya dengan hutan yang lain? Berbeda, meskipun tipis. Hutan kita itu dari hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi, baik terbatas maupun yang bebas, atau juga area penggunaan lain yang digunakan juga untuk hutan-hutan yang tentu punya rakyat atau dikelola rakyat. Hampir semuanya sama. Hampir dalam artian tidak beda jelas sekali. Memang kalau hutan lindung kita bicara soal perlindungan tata air, perlindungan lahan, itu umumnya. Jadi kita menghindarkan dari banjir, dari kerusakan tanah, dari longsoran dan sebagainya. Sedangkan konservasi lebih kepada bagaimana mengawetkan atau istilah kasar lainnya melindungi juga sih, tapi perlindungan natural gitu, dari alam, perlindungan alam secara natural. Jadi di hutan konservasi itu ada kekhasan. Kalau hutan lindung itu tidak boleh ditebang, tidak boleh diinjak, hutan konservasi itu tidak boleh diapa-apakan. Rusak pun biarin, tidak boleh diisi dengan apa misalnya hutan-hutan dari negara lain apalagi, enggak. Ya, jadi intinya hutan konservasi itu betul-betul pengawetan. Jadi perumpamaannya seperti apa ya, seperti
saya ini udah tua, jadi sekarang diawetkan supaya hidup panjang, itu namanya dikonservasi. Kalau yang giginya rusak, ada bidang konservasi gigi, itu maksudnya diawetkan, jangan sampai rusak, diperpanjang umurnya dan sebagainya. Tapi kalau kita bilang kayak orang konservatif, itu artinya orang kuno, kolot. Saya enggak, saya termasuk kolot kalau sekarang ya. Orang ada milenium, saya sudah tua, sudah goblok. Jadi ya sudah, ngalah, zaman telah berubah. Nah, jadi hutan konservasi itu bukan hanya hutan kolot, tapi hutan yang mengawetkan, memperpanjang umur. Karena apa? Karena nanti akan ada hal-hal yang dianggap penting, dianggap berguna, tapi belum diketahui gunanya, sehingga dibiarkan dulu. Oke, kita bicara soal plasma nutfah. Plasma nutfah itu apa? Plasma nutfah adalah sebuah semacam zat yang berada di dalam baik itu pohon atau flora atau juga fauna, binatang dan sebagainya, yang belum diketahui khasiatnya, tetapi diyakini plasma nutfah ini memiliki kegunaan yang luar biasa. Kekhawatirannya kalau dia tidak dikonservasi, saat ditemukan atau saat dicari sudah tidak ditemukan, sehingga tidak ada gunanya, karena itu harus terus dikonservasikan. Nah, salah satunya adalah pacet. Pacet itu memiliki sebuah zat di otaknya yang kalau dijadikan sesuatu, dia bisa menjadi obatnya stroke. Orang stroke dengan dikasih melalui pengobatan cara tertentu, dia akan sembuh. Kemudian yang kedua, ular berbisa. Orang pada takut ular, iya, banyak sekali orang takut karena memang tidak paham bahwa ular berbisa itu ada gunanya. Memang dia kalau diganggu marah. Nah, Snake Hunter Club Indonesia, kalau yang belum pernah dengar, itu saya menjadi ketua pembinanya udah lama. Yang kedua, saya juga memiliki sebuah institusi namanya Kobra Husada Indonesia, mulai dari miara sampai mengambil jantungnya dan sebagainya, dan kemudian difermentasi menjadi serum, yaitu campuran antara jantung, empedu, dan bisa ular. Itu bisa ngobati dengan baik segala penyakit, termasuk mungkin kalau Katelan dan sebagainya, diabetes dan sebagainya. Tetapi agak sulit dilabkan karena memang ada kunci-kunci yang tidak boleh semua orang mau tahu, takut nanti ditiru. Nah, jadi kembali ular itu harus dikonservasikan. Harganya pun mahal. Dari luar negeri itu rata-rata sekitar 10 juta rupiah per gram bisa ularnya. Jadi mahal sekali. Dan yang paling buas dan paling ditakuti itu namanya dumung Jawa. Jadi ular kobra Jawa itu termasuk yang paling hebat yang digunakan oleh Australia untuk membuat apa yang namanya anti bisa ular. Kembali kalau kita bicara soal konservasi, Indonesia itu kaya biodiversity, kaya sekali dengan barang-barang yang harus diawetkan tadi. Kita punya 20,5 juta hektar hutan konservasi, menampung begitu banyak tanaman-tanaman langka maupun tanaman-tanaman tertentu yang harus diawetkan. Sebagai contoh, kita memiliki 30 dari 40 jenis flora dunia. Itu luar biasa. Kemudian 90 jenis obat-obatan ada di kita. Kemudian juga tanaman obat itu 90% adanya di Asia, kebetulan di kita Asia juga. Contoh yang lain adalah hanya ada akar kuning di Borneo, tidak ada di pulau lain pun di Indonesia juga yang digunakan obat jamu paling mujarab di Cina. Cina tidak bisa melepaskan jamu ini, akar kuning namanya. Akar kuning itu bahasa latinnya Arkangelisia flava, mungkin betul. Nah, jadi itu yang ada hanya di Borneo, bukan adanya di Cina, tetapi dibutuhkan oleh Cina. Nah, kemudian contoh yang lain di Indonesia itu nyontoh ginseng.
Di kita ada apa obatnya namanya pasak bumi. Wah, itu katanya setara dengan ginseng Indonesia. Saya juga nggak tahu. Kalau yang tahu saya di Wonosobo itu ada Purwoceng. Wah, itu kalau diminum terus wah sip. Tapi itu katanya, benarnya ya belum tentu, saya nggak tahu. Tapi kita muliakan seperti itu. Jadi kembali yang namanya di wilayah-wilayah konservasi itu diawetkan jenis-jenis tanaman, jenis-jenis hewan seperti harimau dan sebagainya, kecuali orang hutan kayak saya itu nggak diawetkan. Nah kemudian yang lain-lain seperti macam-macam flora, bahkan jatronik, termasuk pacet. Pacet itu bisa mengobati stroke, yaitu bisa mencairkan darah yang beku di otak. Nah itu belum pernah dicoba, belum pernah dilakukan sesuatu sehingga kita perlu.